Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilyasya Fatunima dengan NIM akhir 30 dari Prodi Teknik Komputer. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek UAS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu perancangan dan simulasi Adder 32 bit menggunakan Verilog HDL yang disimulasikan menggunakan model SIM. Oke, kita buka dulu untuk model SIM-nya. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa file yang diperlukan dalam membuat dalam simulasi ini. Ada half adder, full adder, adder 32 bit, dan TB adder. Sebelum itu, tujuan dari proyek ini tuh merupakan untuk merancang sebuah adder carry, ripple carry adder 32 bit menggunakan pendekatan bottom up design. Nah, perancangannya itu dimulai dengan kita membuat sebuah program untuk half adder-nya yang kemudian untuk membentuk sebuah full adder. Ini full adder-nya. Nah, selanjutnya rangkaian itu tuh menjadi 3 adder 32 bit yang digunakan untuk mempelajari proses penjumlahan bilangan biner, propagasi carry, serta pendekatan overflow pada bilangan signet 32 bit. Nah, untuk melakukan ujinya, kita memerlukan sebuah file yaitu tb-adder32. Jadi untuk mensimulasikannya nanti itu kita menggunakan testbed adder. Nah, testbed di sini itu berfungsi untuk memberikan stimulus input dan menampilkan hasil simulasi melalui waveform sehingga perilaku rangkaian dapat diamati dengan jelas. Kita coba untuk mensimulasikannya dulu. Pertama, kita compile ulang semuanya. Nah, setelah statusnya di sini checklist warna hijau, berarti semua program ini bisa di-compile. Kemudian kita klik di bagian library, di bagian work-nya kita pilih tb-adder 32. Oke, wave-nya di sini udah keluar. Nah, di bagian UUT ini kita klik kanan dan add wave. Nah, sini bagian ini kita ganti formatnya menjadi desimal. Prediksinya kita ubah jadi desimal semua untuk memudahkan dalam analisisnya nanti. Nah, selanjutnya kita simulasikan. Kita running. Nah, udah kelihatan untuk hasilnya. Oke. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke bagian project ya di TB Adder. Kita buka ini. Nah, jadi di sini tuh kita membuat ada 5 test case. 4 test case-nya untuk add atau untuk sum. Terus yang satunya itu untuk modifikasi. Oke, kita mulai dari ini. Test case 2 ini tuh untuk add normal. Dimana ini tuh untuk penjumlahan. Untuk nilai A-nya 10, B-nya 15. Dengan carry in-nya itu bernilai 0. Nah, hasil simulasinya itu nanti harusnya 25 kan, karena 10 ditambah dengan 15. Tanpa carry maupun overflow, yang menandakan rangkaian bekerja dengan benar. Kita coba lihat di wave-nya. Nah, betul. Di bagian ini. Di 10 ditambah 15 sama dengan 25. Di bagian yang kedua ini. Nah, jadi penjumlahannya itu dilakukan tanpa carry overflow. Hasil keluarannya sesuai dengan perhitungan matematis, yaitu 25 di sini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rangkaian adder 32 bit itu bekerja dengan benar pada kondisi normal. Selanjutnya, kita beralih lagi ke yang test case ketiga, yaitu penjumlahan dengan carry.
Di mana pada pengujian kedua ini tuh nilai A bernilai FFFF dan B sama dengan 1. Nah, hasil simulasinya itu nanti menghasilkan sum 0 dengan carry out bernilai 1 yang menunjukkan terjadinya carry pada penjumlahan unsigned. Kita coba lihat pada grafnya. Ini di bagian ini. Nah, pada pengujian ini terjadi carry out karena penjumlahan melewati batas maksimum untuk unsigned. Namun karena operasi ini tidak melibatkan perubahan tanda bilangan signet, maka sinyal overflow tetap bernilai dengan 0. Ini sinyal overflow. Sumnya 0, sinyal overflow-nya juga 0. Selanjutnya untuk yang bagian overflow. Nah, di sini ada dua overflow, yaitu overflow positif dan overflow negatif. Bisa dilihat ini untuk inputannya. Nah, jadi penjumlahan untuk dua bilangan positif itu menghasilkan keluaran bertambah negatif yang menunjukkan terjadinya overflow pada aritmatika bilangan signet 32 bit. Sinyal overflow aktif karena carry masuk dan carry keluar pada bit paling signifikan bernilai berbeda. Ini tuh untuk signet positif. Nah, sedangkan untuk overflow negatif, di mana A-nya itu bernilai negatif. Di sini, yang bagian ini. Ini untuk overflow positif, ini untuk overflow negatif. Dengan nilai B-nya itu minus 1. Nah, menghasilkan sumnya itu ini 2, ini bagian ini. Sedangkan untuk overflow-nya itu 1. Nah, jadi untuk penjumlahan dua bilangan negatif itu menghasilkan keluaran bertanda positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa overflow negatif dan kembali sinyal overflow terdeteksi dengan benar oleh rangkaian adder 32 bit. Nah, untuk kita, karena tadi kan semuanya udah dalam bentuk penjumlahan. Sekarang kita ke coba modifikasi dalam bentuk pengurangan. Ini aku kodenya ini aku taruh di task 1. Nah, di mana untuk nilai A-nya itu 10. Nah, untuk nilai B-nya ini sendiri itu kita notkan. B-nya itu 3, tapi kita notkan. Jadi untuk pengurangan ini itu direalisasikan menggunakan metode two's complement dengan prinsip bahwa operasi A dikurangi B. Itu dapat dinyatakan dalam matematika itu gini. A min B sama dengan A plus B plus not B plus 1. Di mana A-nya 10, B-nya not 3. Untuk C-nya itu 1. Jadi kita cuma membalik untuk operan B-nya ini. Kita notkan. Nah, dengan cara ini itu sama aja kayak kita tuh menulis 10 dikurangi 3. Seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah sesuai? Untuk hasilnya kan kalau kita hitung secara matematika kan hasilnya 7. Nah, ini di sini di sinyalnya itu dapat kita lihat untuk yang pertama ini bahwa untuk inputan A10 dan B-nya 3 itu menghasilkan keluaran 7. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa metode two's complement bekerja dengan baik pada rangkaian adder 32 bit. Jadi, berdasarkan hasil simulasi dan modifikasi percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa modul adder 32 bit tidak hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan, tetapi juga dapat direalisasikan untuk operasi pengurangan tanpa mengubah struktur internal rangkaian.
dengan menerapkan metode TOOS komplement, yaitu membalik operan B dan memberikan carry in bernilai 1. Dengan hasil keluaran sesuai dengan pengurangan secara matematis. Konsep ini tuh sejalan dengan prinsip kerja Arithmetic Logic Unit atau ALU pada arsitektur komputer, di mana satu rangkaian dapat digunakan untuk menangani beberapa operasi aritmatika secara efisien. Demikian dari penjelasan proyek UAS untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.